tinggi ya. Lewat sini loh. Oh, lewat situ bisa. Oh. Mungkin Bapak sudah disambut? Iya. Ya. Assalamualaikum. Ya, di sini masih ada apa namanya? Saya pikir masih sebenarnya cukup kuat bangunan ini, ya. Di sini ada ini. Ini terakhir 2015. Iya ini Pak ya. 2014. Ruang pengolahan data hukum program teknis selain staf sekretariat KPU Kabupaten Madiun dilarang masuk ini Pak ya. Dan ini masih tanda tangan terakhir Madiun 28 Oktober 2015 ini. Undangan nih kan. Tadi saya juga bilang ya. 14. Ini di sini ada 15. Ini alamatnya tepatnya di sini nih sama kantor KPU Pak. Di sini ruangan apa Pak? Mungkin kita bisa lihat. Assalamualaikum. Oh panas banget di sini Pak. Iya. Di sini kayaknya. Di sini panas banget nih. Nah ini kok ada yang. Mungkin habis ada yang bermain di sini mungkin. Ya. Ini seperti dupa ya Pak Iya. kelihatannya. Ya teman-teman, ini saya apa namanya bersama kru menemukan dupa ya. Ini namanya dupa. Begitu wangi. Jadi memang sengaja tempat yang terbengkalai seperti ini dibuat apa ya Pak ya? Ajang Sinyali mungkin ya. nyali atau semacam pesugihan juga bisa ya Pak di sini ya. Juga. Ya. Wanginya banget. Mungkin Pak mulai juga merasakan di sini atau mungkin pengen mencoba dulu, aromanya memang wangi banget sampai menusuk. Ya di sini mungkin kita sudah mulai gerah ya. Ini keringet terus keluar terus. Berbeda banget dari bangunan-bangunan yang sebelumnya ya. Iya. Mungkin di sini Bapak dulu ya yang mau disampaikan apa? Mungkin bisa Mbak Nona aja mungkin ya. Ya. Yang lebih paham mungkin. Ini. Mungkin Mbak, monggo. Mbak sudah mulai gerah juga ya di sini ya memang. Keringatnya sampai. Iya. Keringat ya, pemirsa, keringatnya sampai. Kita mungkin kamera bisa mendekat. Iya. Coba dilihat. Iya. Keringat. Sama mandi keringat ini ya karena memang dimensinya berusaha nubruk terus ya, tapi di lain hal kita memang berusaha tidak tidak ingin masuk karena mungkin kekuatannya mereka lebih daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Mungkin mau disampaikan mungkin. Jadi gimana ya? Kalau secara energinya sendiri kan dari tempat pertama, kedua sama ketiga ini kan udah berbeda. Kalau di tempat gedung yang tengah itu tadi kan energinya kan lebih ke maskulin. Itu biasanya energinya panas, terus bikin sesak nggak enak. Ya. Cuman di sini sesak, tapi nggak begitu panas. Jadi kayak energi lebih ke feminim sih, sama ada satu energi juga sih yang dari atas yang lumayan luar ada yang itu cewek. Kok dominan cewek semua Pak? Nah, cewek ada sesosok pocongnya juga ada ini. Yang posisi di jendela belakang saya. Belakang jenengan ya Pak. Iya. Apalagi karena ini punggung saya pun juga merasakan sangat panas ini punggung. Ini terlebih juga kaca jendela ini ditubuhi tumbuhan ya. Iya. Sudah dipastikan kalau lebih dominan dia lebih nyaman di belakang sini juga sih. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya mungkin Pak. Karena di sini memang gerah banget ya. Iya. Ini masih utuh ya Pak ya. Foto-foto yang sebelah sini ya. Ini mungkin pemirsa mau melihat ini Pak. Mohon maaf. Ini masih ada terlihat jelas ya ini. Di mana ini malah 2013 ya malahan ini. Ya tahun 2013 ini. Ini ada kecamatan di Kabupaten Madiun ya pastinya ini. Dan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun ya. Sudah cukup lama juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, ini bangunannya sudah cukup lama, takutnya nanti ada sesuatu yang ambrol menjatuhi kita ya di tengah. Ya, di sini dulu aja kita yuk. Bangunannya
udah mulai keropos. Iya. Jadi mungkin kalau Bahaya kita ini. masuk ke situ kita bahaya. Mungkin bisa kamera. Kamera saja mewakili Iya, ya. mewakili. Karena takutnya nanti kalau dia merasa keganggu, alhasil dia malah itu Mas yang Iya. di sebelah sana. Nah, tuh. Nah, ya kan sudah mulai keropos kan? iya. Jadi kalau kita Nekat masuk takutnya Nekat dia masuk. jahil, terus kita yang ada malah ditimpa. iya. Ini sebelah kanan ini bisa dibuka nggak Pak ya? Nggak bisa kunci. Nggak bisa. Dikunci. Dikunci. Kalau sekiranya dikunci, ini pasti ada ruangan rahasia seperti ini. Atau memang Kayaknya sengaja? cuman kertas Atau mungkin masih ada dokumen mungkin. Iya, yang diarsipkan. Di- Tapi terlebih ini Bapak, kita bisa lihat telinga apa namanya? Telinga pintu ya, bisa dibilang telinga pintunya ini sengaja tidak ada. Ya ini Pak, daun pintunya memang nggak ada Pak ini Pak. Memang seperti itu sih. Dan pintunya memang nggak ada, ini sengaja mungkin mereka memberikan arsip yang meskipun terbengkalai tapi ada arsip rahasia di sebelah sini ya. Tapi yang di sini kok sepertinya hawanya agak dingin ya. Coba. Ya kan? Hawanya agak dingin. Nah, Anyep. enggak begitu Ya. panas Pelan-pelan. di sini. Di sini dingin banget. Di sini mungkin agak berbeda di sini. Iya. Assalamualaikum. Agak menunduk. Sepertinya ini ruangan loket atau apa ya Pak? Iya. Hmm. Ya ini sebenarnya loket ya di sini ya. Nih loket ini sebelah ada masih apa namanya? Masih utuh ini. Mungkin ada disampaikan Pak? Ada yang disampaikan di sebelah sini juga. Ini masih ada kertas-kertas ini. Kebanyakan ternyata di tempat ini didominan sama makhluk anak kecil, cewek, pocong, dan sesosok kakek-kakek sih. Iya. Bangunan di sebelah sini Pak ya. Iya. Nah, sekiranya kita tidak bisa berlama-lama, sepertinya kita langsung lanjut ke depan Iya. untuk segmen terakhir ya. Ya pemirsa di rumah, kita saatnya menuju segmen terakhir di mana kita harus apa namanya closing dan kita harus menambahkan sesuatu hal. Bapak, kita closing di sebelah sini ya, Mbak juga dari penelusuran apa namanya malam ini bisa disimpulkan rata-rata penunggunya seperti apa? Nah, di sini sebenarnya penunggunya itu baik. Cuman ada salah satu raja itu yang mempengaruhi mungkin bisa dikatakan anak buah lah semacam itu. Jadi apabila anak buah tersebut tidak mau bekerja, sehingga dia sangat marah. Nah, efeknya apa? Di depan sering terjadinya kecelakaan. Iya, semacam itu. Tapi larinya kok cenderung ke bangunan yang kosong seperti kebetulan Iya, di jalan itu kan iya, ada bangunan. iya. Akhirnya dia dominan ke Iya. kanan. seperti Jadi yang korban dari kecelakaan itu kan dia meninggal, semua arwahnya itu dijadikan budak, digeret, dimasukkan ke dalam sini dengan sosok kakek itu tadi. Bisa dikata direkrut seperti itu Pak ya, Iya. untuk saling menjaga satu sama lain, di kamu di sebelah sini di sebelah situ ya, Pak. Iya, iya. Ya dari Bapak tadi sudah dijelaskan ya, monggo dari Mbak mungkin ada yang mau disampaikan di bangunan baik dari 1, 2, 3 setelah perusahaan malam ini rata-rata didominasi seperti apa? Bener sih yang diomong sama Ki Wisnu ya. Jadi Iya. memang di sini ada satu petinggi, Iya. cuman dia itu posisinya pendatang, Iya. tapi punya energi yang sangat kuat. Jadi dia bisa mengkontrol Ya. semua yang ada di sini. Dan di sini tuh posisinya tuh kayak jadi atasan, dayang-dayang yang cewek-cewek itu baru yang cowok-cowok itu kayak seperti pasukan ada yang di tengah. Ya. Jadi cuman ini kalau aku bilangnya sih istilahnya kerajaan, tapi versinya yang versi jelek, bukan versi yang keraton pakai apa sih kebaya. Pakai kundi cepel gitu, bukan. Ya cukup penjelasan dari Bapak dan Mbak. Nah ini pesan yang mau disampaikan nih kepada pemirsa terkait tempat yang kosong, terbengkalai, atau pesan buat pemirsa di rumah, hal-hal yang kita harus waspadai atau kita harus jaga diri supaya kita tidak diganggu makhluk astral maupun mereka juga tidak terganggu dengan keberadaan kita. Itu pesan yang mau disampaikan, monggo Bapak, mungkin alangkah baiknya seperti apa? Untuk pesannya yang pertama, kalau ketika kita melewati semacam ini, bangunan kosong atau terdengar angker,
entah itu pohon, punden dan lain-lain. Alangkah baiknya kita berangkat berdoa. Jadi jangan malah semacam kita merasa ketakutan seperti itu. Kalau kita merasa ketakutan, secara otomatis apa yang kita bayangkan sehingga bisa muncul di hadapan kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berjalan, kita merasakan sesuatu yang bisa dikatakan benturan energi itu tadi, kita merasakan panas, mual, atau mungkin pusing. mual, pusing ataupun merinding, itu mungkin kita bisa, ya mungkin yang paling gampang ya mungkin istilahnya kita bisa membaca istighfar atau bacaan Al-Fatihah. Ya, Gitu itu aja. ada pesan dari Bapak. Mungkin dari Mbak pesannya seperti apa? Hampir sama Ki Wisnu ya. Jadi bagaimanapun juga maupun kita ada tujuan kemanapun, yang pertama jangan lupa berdoa. Terus satu lagi, biasanya kan orang kalau yang lebay gitu kan, Ya. pergi-pergi lewat gitu katanya pusing, katanya itu ini tips ya. Biasanya kita jangan langsung tersugesti sama pikiran-pikiran kita. Oh, ini ketempelan nih, apa nih ada yang Ya. ikut. Jangan sampai tersugesti seperti itu ya. Ya. Karena memang untuk jin sendiri itu dia punya kekuatan Ya. yang bisa memanifestasikan diri sesuai dengan sugesti apa yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga bisa terjadilah Penampakan, itu tadi. perwujudan itu tadi. Jadi Ya, benar. untuk mengetes itu tadi beneran atau tidak, misalnya nih kita kan ada di tempat yang istilahnya cukup ya menyenangkan gitu ya Om ya. Jadi kayak pusing kayak apa, itu sesuatu yang wajar sih, memang ada Betul. kontraksi energi. Jadi ketika kita pengen ngetesnya ini beneran apa enggak ya, kita bawa agak jauh dari tempat ini, coba dirasain lagi rasanya masih atau enggak. Biasanya kalau hilang memang itu ada dua faktor. Kalau enggak bentrok energi, memang itu memang sugesti dari diri sendiri kan. Karena memang kita sebelumnya udah tahu nih tempat angker nih, wah Yeah. pasti gini, udah pikiran udah tersugesti dan masuk Yeah, ke mindset kemana-mana gitu kan. seperti itu. Jadi memang ngetesnya seperti itu. Ya, cukup jelas penjelasan dari mereka berdua. Kita intinya pada dasarnya harus doa, salam itu yang paling utama ya. Kita bisa menyiasati dengan istighfar yang paling utama dan doa Al-Fatihah. Tapi sebelum saya closing, kita bisa lihat kamera ya. Saya tadi memandangi, ternyata ini memang terbengkalai cukup lama. Di sini adalah calon-calon presiden kala waktu itu, Bapak. Ya, Mbak ya. Ini ternyata masih ada Haji Megawati, Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, SBY dan Budiono, Yusuf Kala dan Wiranto. Ya. Memang udah lama banget. Iya, memang sudah lama banget ya terbengkalai di sini. Ini masih ada bannernya, masih tidak dilepas. Ini sudah tahun 2020 ya. Iya. Ini masih sengaja, mungkin memang awet di sini ya. Tapi ini bisa menjadikan sejarah ya. Iya. Kita tidak bermaksud untuk meremehkan atau melecehkan bangunan ini, cuma buat pembelajaran saja. Ya, kita sebelum berakhir kita akan menuju ke mediator untuk pastinya memasuki di sesi selanjutnya, yaitu mediator dengan mediator yang sudah dipersiapkan. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat pemirsa, kita lanjut ke mediator. Lagi kita. Ya.